Pemirsa Berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Kasus pengeroyokan pelajar di SMK Negeri 3 Banjarmasin diselidiki polisi. ...79 kg sabu-sabu yang disita polisi dari 35 tersangka dimusnahkan. Sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan kekurangan surat suara untuk Pilkada 2024. Kasus pengeroyokan terhadap seorang pelajar di Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 3 Banjarmasin diselidiki polisi. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin mengatakan, penyelidikan masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi. Selain itu, ia juga sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah dan telah mengantongi nama-nama pelaku yang terlibat dalam pengeroyokan. Menurutnya, pengeroyokan ini terjadi karena dendam pribadi antara salah satu pelaku dengan korban. Kita sudah buat laporan polisinya, kemudian kita juga sudah memeriksa beberapa saksi. Kita juga lakukan proses penyelidikan. Tentunya kita berkoordinasi juga dengan pihak sekolah yang bersangkutan. Kita juga sudah kantongi beberapa nama. Namun demikian kita akan proses ini secara tegas. Motifnya karena dendam, namun dendam ini terjadi ya karena perselisihan yang sudah terjadi antar anak-anak ini, teman sekolah. Mereka tadinya berteman, berselisih, ada beberapa penyampaian yang tidak pas dirasa oleh salah satu pihak, kemudian terjadi perkelahian. Kasus pengeroyokan pelajar di SMK Negeri 3 Banjarmasin terjadi pada 8 November lalu. Korban berinisial ZR, 17 tahun, dikeroyok oleh 8 siswa lainnya di kantin sekolah dan kelas. Kejadian ini menyebabkan korban menderita memar di sejumlah bagian tubuhnya sehingga harus dirawat di rumah sakit. Lutfi Darlan melaporkan dari kota Banjarmasin. Polda Kalimantan Selatan memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 79,3 kg. Pemusnahan ini berlangsung di Aula Mapolda Kalsel di Kota Banjarbaru, Rabu pagi kemarin. Selain sabu-sabu, Polda juga memusnahkan 63.847 butir pil ekstasi, 5,3 kg serbuk ekstasi, dan 407,40 gram ganja. Semua barang haram tersebut disita dari 35 tersangka yang ditangkap selama bulan September hingga November 2024. Kalau kita bicara darurat narkoba, kita secara nasional sudah dinyatakan darurat narkoba. Memang karena dinyatakan darurat itu, makanya kita bekerja keras terus-menerus untuk mengungkap kasus peredaran ini. Makanya kita dapat banyak, ya ini karena pernyataan secara nasional itu adalah narkoba. Bang, efek jera apa yang akan dilakukan oleh Polda, Bang, untuk menghentikan peredaran-peredaran seperti ini, Bang? Ya, kita selalu bekerja keras sesuai dengan aturan hukum yang ada. Kita mengungkap dan kita akan teruskan kepada jalur hukum yang memang ada, ya kita lakukan kejaksaan, lalu kita akan sidang, nanti keputusan nanti ada di hakim. Barang bukti narkoba ini dimusnahkan dengan cara di blender dan dicampur air, kemudian dibuang ke tangki septik. Fahmi dan Lutfi Darlan
melaporkan dari kota Banjarbaru. Direktorat Kriminal Khusus Ditkrimsus Polda Kalimantan Selatan menggelar bimbingan teknis BIMTEK terkait penanganan dan pencegahan judi online. BIMTEK berlangsung di kota Banjarmasin, diikuti puluhan peserta dari Satuan Reserse Polda Kalsel. Direktur Ditkrimsus Polda Kalsel mengatakan, sejak Januari hingga Oktober 2024, sudah ada 20 kasus terkait judi online yang ditangani. Ia berharap judi online bisa diberantas karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan, seperti perceraian, anak tidak dinafkahi, dan utang sana-sini. Acara ini, hari ini kita melakukan bimbingan teknis yang pesertanya ada dari mahasiswa, dari RSM, kemudian penyidik yang nanti akan mendapatkan informasi dan pencerahan daripada narasumber yang sudah kita undang. Ada yang ahli IT, ada ahli hukum, kemudian ahli politik, dan ada dari kejaksaan. Bukti keseriusan Polri dalam menangani judi online dan Ya, kita menangani bukti keseriusan kita dalam menangani semua bentuk perbuatan yang melanggar hukum, karena kami reserse tentunya itu yang menjadi tugas pokok kami, termasuk salah satunya yaitu judi online. Polda Kalimantan Selatan telah memerintahkan jajarannya untuk mengedukasi masyarakat agar tidak terjerumus dalam lingkaran judi online. Hafiz Rahman dan Lutfi Darlan melaporkan dari kota Banjarmasin. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Kasus pengeroyokan pelajar di SMK Negeri 3 Banjarmasin diselidiki polisi. ...79 kg sabu-sabu yang disita polisi dari 35 tersangka dimusnahkan. Sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan kekurangan surat suara untuk Pilkada 2024. Sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan kekurangan surat suara untuk pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024. Komisioner KPU Kalimantan Selatan membenarkan ada sejumlah kabupaten kota yang kekurangan surat suara. Menurutnya, sejumlah anggota KPU bidang logistik telah berangkat untuk menjemput kekurangan surat suara tersebut ke pabrik pembuatannya. Distribusi logistik beberapa kabupaten kota memang terdapat kekurangan ya surat suara, khususnya untuk surat suara pemilihan gubernur. Nah, hari ini teman-teman sekretariat khusus yang menangani atau membidangi divisi logistik ini sedang bertolak ke ke penyedia pihak ketiga, ke pabrik untuk menjemput kekurangan surat suara. Nah, ini nanti akan kembali kita distribusikan kepada kabupaten kota yang mengalami kekurangan surat suara. Untuk selanjutnya kita lakukan proses sortir lipat. Nah, nanti di minggu-minggu terakhir ya, menjelang hari pemungutan suara, kita akan melakukan distribusi ke seluruh kecamatan. KPU Kalsel memastikan kabupaten dan kota yang kekurangan surat suara akan menerima distribusi surat suara sebelum pencoblosan. Lutfi Darlan melaporkan dari kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar deklarasi stop buang air besar BAB sembarangan.
Kegiatan ini berlangsung di lobi Balai Kota Banjarmasin Selasa lalu, diikuti oleh sejumlah lurah dari beberapa kecamatan. Program Stop BAB Sembarangan sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir dan kini telah mencapai 84,6%. Dari 52 kelurahan yang ada di kota Seribu Sungai ini, 44 kelurahan diantaranya sudah menerapkan program tersebut. Warga di 44 kelurahan itu kini sudah menghentikan kebiasaan BAB sembarangan. Stop buang air besar sembarangan di Banjarmasin, tambahan 12 kelurahan. Ini masuk kategori kelurahan-kelurahan yang kelas berat ini sebetulnya. Karena kita sudah mencapai angka 84,6%. Jadi kalau untuk kategori sesuai dengan ketentuan itu, yang masuk kategori kota sehat itu adalah kalau di atas 80%. Bisa ikut dalam penilaian sebagai kota sehat. Jadi kalau di bawah 80%, itu mimpi aja lah jadi kota sehat. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan tekad bulat semangat membaca ini dari teman-teman, terutama Bapak Ibu Lurah, dibantu oleh LPMK, tokoh masyarakat, termasuk juga dari Kota Sehat Banjarmasin, dari Puskesmas juga, se-Banjarmasin, mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan bersama-sama, sehingga di akhir tahun nanti mudah-mudahan bisa optimis 100%, di atas 90% lah ya mudah-mudahan. Stop BAB sembarangan dicanangkan pemerintah Kota Banjarmasin untuk menjaga kebersihan sungai. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kota Banjarmasin. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Tabalong menggelar turnamen badminton putra beregu. Turnamen ini berlangsung di Gedung Olahraga Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Selasa lalu. Ajang ini diikuti ratusan tenaga kesehatan nakes dari sejumlah kabupaten di Kalsel, diantaranya Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan mengatakan, turnamen badminton ini untuk memeriahkan peringatan Hari Jadi Tabalong dan Hari Kesehatan Nasional. Ini adalah bagian dari rangkaian Hari Jadi Kabupaten, juga Hari Kesehatan Nasional. Kita mengundang teman-teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kasebano 6 plus Batola juga, termasuk rumah sakitnya untuk berpartisipasi dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten. Kita berharap ini sebagai wajang kita untuk bersilaturahim, tidak semata-mata untuk prestasi, tapi yang utama adalah menambah rasa guyup. Peserta yang memenangkan turnamen ini mendapat piala dan uang pembinaan. Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Tabalong. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Kasus pengeroyokan pelajar di SMK Negeri 3 Banjarmasin diselidiki polisi. ...79 kg sabu-sabu yang disita polisi dari 35 tersangka dimusnahkan. Sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan kekurangan surat suara untuk Pilkada 2024. Petani di Desa Wayau, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, mendapatkan bantuan rumah bibit. Rumah bibit berukuran 4 x 5 meter persegi ini diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Tabalong beberapa waktu lalu. Tempat persemaian tersebut diberikan Pemkab untuk membantu memenuhi kebutuhan bibit tanaman di lahan para petani.
Selain itu, rumah bibit ini juga dapat dimanfaatkan untuk menambah penghasilan para petani. Sesuai dengan rencana semula kan rumah bibit ini nanti akan memberikan kontribusi untuk penambahan ataupun perbaikan ekonomi ke kelompok taninya, karena ini menghasilkan sayur mayur yang cukup bergizi untuk warga kita dan juga bisa dijual. Jadi kita berharap untuk penurunan angka stunting yang ada di desa kita ini bisa kita antisipasi dengan warga kita yang rajin untuk memakan sayur. Harapan kami ya mudah-mudahan lebih maju lagi dari sekarang ini. Kan kita selalu berusaha dan kelompok tani juga giat sekali untuk datang ke sini untuk membantu persemaian, untuk mengisi pelebek, dan di lahan juga aktif semua. Bibit tanaman yang dihasilkan dari rumah bibit ini nantinya akan dijual dan keuntungannya dibagikan kepada para petani. Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Tabalong. Warga desa Garagata, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, gotong royong menanam padi Selasa lalu. Penanaman berlangsung di lahan seluas 2,6 hektar milik Pemkab Tabalong yang dipinjamkan kepada warga. Salah satu warga bersyukur dan berterima kasih atas bantuan peminjaman lahan ini. Ia berharap Pemkab mengizinkan warga menanam jenis tanaman pangan lainnya seperti jagung dan semangka. Nah, kami masa ke depannya mudah-mudahan sebelum tanah ini digunakan oleh Pemda, kami masih bisa menanam apa yang kami mau tanam di sini. Apakah jagung, atau waloh, atau semangka. Pemkab Tabalong meminjamkan lahan ini untuk membantu meningkatkan perekonomian warga desa Garagata. Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Tabalong.